berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlavar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang terjadi, jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Mari kita meresponi dengan iman kita. Apapun situasi dan keadaan kita, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah datang kepada Dia. Percayalah, kelegaan akan Tuhan berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan darah Yesus Kristus. Kami membawa semua pergumulan hidup kami membawa hidup kami. Karena kami percaya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan. Di dalam Engkau kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Engkau kami akan menemukan jalan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam Engkau hidup kami akan berubah. Kami percaya betul akan janji-Mu Bapa. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, sadar atau tidak, seringkali tidak sejalan. Kita bicara apa dan itu yang kita lakukan. Kadang-kadang berbeda. Tetapi yang baik mestinya kalau kita berbicara tentang sesuatu, itu lahir dari apa yang kita yakini kebenarannya dan secara konsisten harusnya kita lakukan. Itu yang namanya integritas. Ada kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara di masyarakat atau yang sering kita dengar dalam kepemimpinan, baik dalam keluarga, dalam dunia kerja, dalam masyarakat, maupun kepemimpinan secara politik, termasuk di dalamnya juga kadang-kadang kepemimpinan rohani di gereja. Kita ketemu orang-orang yang integritasnya dipertanyakan karena apa yang dikatakan tidak sejalan dengan apa yang dilakukannya, atau dia menyalahgunakan posisi itu dengan cara yang tidak baik, melanggar aturan demi untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Tetapi kita juga akan ketemu orang-orang yang memang punya integritas yang sangat baik. Menjadi orang-orang yang sejalan, menyatu antara perkataan, perbuatan, antara motivasi jabatannya dan dengan apa yang dilakukannya. Di Alkitab kita bisa melihat beberapa contoh tentang pemimpin-pemimpin yang punya integritas seperti itu. Salah satunya adalah Samuel. Mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Perikop ini akan memperlihatkan kepada kita tentang kehidupan seorang Samuel. Ada dua hal yang secara khusus kita bisa pelajari tentang apa yang diperlihatkan oleh Samuel yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya integritas yang sangat kuat. Kita baca ayat yang ke-3 dan 4. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya.
Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Saudara-saudara, ayat ini memperlihatkan dengan jelas sekali bahwa Samuel itu orang yang punya integritas. Tandanya apa? Dia punya jabatan dan dia tidak menyalahgunakan. Dia adalah tipe orang yang bisa dipercaya dengan jabatan itu. Dia berani berkata kepada umat Israel, coba kalian tunjukkan, mungkin selama aku menjadi hakim kalian, mungkin ada yang aku peras, atau aku memaksa seseorang untuk memberi sesuatu kepadaku, aku mengambil sesuatu dari kalian. Kalau ada, aku akan kembalikan. Dan umat Israel kemudian menjawab, tidak, kamu tidak mengambil apa-apa dari kami. Saudara-saudara, orang yang punya integritas selalu dapat dipercaya perkataan dan tindakannya. Apa yang dia katakan itu memang selalu dibuktikan dengan perbuatannya. Orang-orang yang punya integritas bisa dipercaya ketika diberi jabatan dia tidak menyalahkan gunakan jabatan itu. Ketika dia diberi fasilitas, dia tidak memanfaatkan hanya untuk kepentingannya. Semua dipakai dalam rangka supaya dia bisa memimpin dengan baik. Inilah orang-orang yang punya integritas. Di tengah-tengah krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini, di tengah-tengah situasi di mana mungkin bangsa Indonesia sekarang sedang dalam dalam tahun politik di mana orang-orang harus memilih kepala daerah, memilih presiden, memilih calon legislatif. Orang mungkin bingung siapa yang harus dipilih. Ini menjadi sebuah acuan yang sangat penting. Apakah orang itu bisa dipercaya? Apakah orang itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijabatnya? Apakah orang itu bisa dipercaya perkataannya, bisa dipercaya janjinya, bisa dipercaya kalau dia diberi amanat, dia mengerjakannya dengan baik. Apakah dia tidak menyalahgunakan jabatan itu? Saudara-saudara, ini bagian penting dari kepemimpinan. Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang beriman, jika suatu saat Tuhan izinkan kita mengambil posisi sebagai pemimpin, sebagai pejabat publik, sebagai orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan untuk masyarakat, atau mungkin kita juga masuk dalam kepemimpinan di gereja, kita menjadi anggota majelis gereja, kita jadi pemimpin jemaat. Posisi-posisi kepemimpinan apapun, kita harus menjadi orang yang berintegritas. Tanda pertama, dapat dipercaya. Jabatan apapun tidak akan membuat kita lupa dengan siapa yang memberi jabatan itu. Yang harus kita pertanggungjawabkan apa? Kita tidak akan salah gunakan. Kita akan menempatkan diri sebagai orang-orang yang memang layak untuk dipercaya, layak untuk jabatan itu. Kita kerjakan dengan baik. Samuel tidak hanya menjadi orang yang dapat dipercaya, tetapi dia orang yang setia dengan panggilannya. Kita akan baca ayat yang kedua. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Samuel dengan jelas sekali berkata bahwa sejak aku jadi hakim, aku dipilih Tuhan, aku diangkat oleh Tuhan jadi hakim atas bangsa ini. Dan sampai saat ini, karena Tuhan akan
memberikan pengganti kepadamu, memberikan seorang raja. Tetapi selama aku ada dalam posisi itu, aku tetap setia dengan Tuhan, aku tetap setia dengan panggilanku, dan aku pertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan yang sudah memberi jabatan ini, memberi aku posisi sebagai pemimpin atas umat ini. Saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Samuel. Orang yang setia dengan Tuhan, setia dengan panggilannya. Jabatan yang Tuhan berikan, dia pertanggungjawabkan dengan Tuhan, dan itu menjadi sebuah nilai hidup sedemikian rupa. Makanya dia juga minta supaya umat Israel setia kepada Tuhan sebagaimana dia setia. Ayat 14, mulai 13 saja ya. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadahlah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Karena menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, menjadi orang yang setia dengan Tuhan yang sudah memberi jabatan, itu tidak hanya dijalani sendiri, tetapi itu menjadi nilai hidup bagi Samuel. Makanya dia juga katakan kepada bangsa Israel, sekarang kamu punya raja. Kamu tidak lagi dipimpin oleh hakim. Tugasku selesai. Tetapi yang terpenting, kamu harus setia ikut Tuhan. Raja yang akan memimpin kamu juga harus setia mengikut Tuhan. Sebuah nilai hidup yang didasarkan pada imannya, yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, yang didasarkan pada panggilannya, itu menyatu dengan hidupnya, menyatu dengan pesan-pesan moral, menyatu dengan nasihat, menyatu dengan ajaran yang dia sampaikan kepada umat Israel. Saudara-saudara, orang yang punya integritas itu pasti akan selalu seperti itu. Tidak hanya berteori, tidak hanya berkata yang bijaksana, tetapi dia akan bertindak bijaksana. Tidak hanya bicara tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi dia juga akan jadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya menasehati orang untuk setia kepada Tuhan, tetapi dimulai dia terlebih dahulu setia kepada Tuhan. Tidak hanya menasehati orang supaya melakukan firman Tuhan, tetapi dimulai dia sendiri menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang punya integritas, perkataan, pikirannya, apa yang diyakininya, perbuatannya itu terintegrasi, itu menyatu. Makanya itu menjadi hidupnya, menjadi nilai hidupnya, menjadi dirinya yang sesungguhnya. Apapun yang dilakukan ketika dia menasehati, menanggapi sesuatu, pasti sesuai dengan apa yang dia miliki, yaitu keyakinan akan firman Tuhan, keyakinan akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, dimulai dari keluarga. Kenapa banyak generasi keluarga Kristen yang kedua, yang ketiga, sebagian meninggalkan Tuhan? Karena seringkali mereka melihat bahwa orang tuanya setia melayani, setia beribadah, memberi nasihat, dan mengajarkan kepada anaknya untuk mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi mereka melihat orang tuanya tidak konsisten, tidak setia melakukannya dengan baik. Mereka tersandung dengan kehidupan orang tuanya. Akhirnya mereka memilih jalannya sendiri, menyimpang dari iman orang tuanya. Demikian juga kenapa banyak orang yang meninggalkan gereja.
Karena banyak anak-anak muda yang melihat bahwa pesan-pesan yang disampaikan di mimbar oleh hamba Tuhan ternyata tidak disertai dengan teladan hidup yang nyata. Banyak hamba Tuhan jadi batu sandungan, tidak bisa dipercaya, tidak setia dengan jabatannya, dengan panggilannya di hadapan Tuhan. Demikian juga di dunia kerja, di dunia politik, di masyarakat, banyak pemimpin yang tidak berintegritas, membuat orang-orang yang dipimpin tidak mempercayainya, tidak mau dipimpin, dan itu jadi masalah. Ini saatnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mari kita menjaga diri kita, punya integritas di hadapan Tuhan, agar Tuhan semakin mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar, dan hidup kita jadi teladan, hidup kita jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita pimpin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini sudah mengingatkan kami pentingnya integritas yang dimiliki sebagai pemimpin. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin, anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, anak-anak Tuhan yang jadi pejabat publik, anak-anak Tuhan yang memegang peranan di masyarakat. Kiranya mereka bisa menjadi teladan yang baik. Mereka bisa dipercaya oleh Tuhan, setia kepada Tuhan, dan akhirnya mereka juga bisa mempertanggungjawabkan jabatannya itu di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang dipimpin. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk para orang tua. Biarlah para orang tua bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Mereka mengajarkan apa yang mereka yakini dan sudah jalani. Mereka tidak hanya menasihati anak-anaknya hidup dalam jalan Tuhan, tetapi mereka sudah menunjukkan bahwa mereka sudah berjalan di jalan Tuhan, sehingga anak-anaknya mengikuti jalan yang mereka sedang jalani. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani di gereja, supaya mereka juga punya integritas, bisa dipercaya oleh Tuhan, setia pada panggilan Tuhan, dan mereka bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dengan baik. Segala hal yang mereka lakukan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bisa dipercaya. Berkati para pemimpin kami, arahkan hati dan pikiran mereka supaya semua keputusan-keputusan dan apa yang dilakukan sejalan dengan kehendak Tuhan melalui para pemimpin kami. Berkat Tuhan mengalir melalui para pemimpin kami yang dipimpin, orang-orang yang dipimpin semakin mengerti jalan-jalan Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan apapun dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama dengan iman Mazmur 4 ayat 8-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat, doa saya senantiasa saudara malam hari ini sungguh-sungguh mengalami rest in God. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.